Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insyaallah di kesempatan kali ini kita sama-sama akan membahas yang mana pembahasan ini mengenai seputar gendam. Nah, banyak yang bertanya mungkin ya, gendam ini pakai jin, apa pakai sihir? Kemudian apa penangkalnya? Mungkin jadi pertanyaan juga buat kalian semua. Ada orang yang ahli ibadah, ahli baca Al-Quran, ahli zikir, tapi masih terkena gendam. Maka simak video ini sampai habis, jangan di skip ya, supaya pemahamannya itu benar-benar masuk, sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sama-sama akan membahas gendam jalanan yang menggunakan teknik membingungkan. Perlu diketahui, perlu saya sampaikan kepada kalian, teknik ini jangan kalian pakai, karena kita tahu teknik ini untuk menangkal gendam yang ada di sekitar kita. Maka gunakanlah perkara ini sebaik mungkin. Apa itu teknik membingungkan? Teknik membingungkan adalah sebuah teknik di mana kita menjejali sebuah informasi secara terus-menerus kepada subjek. Fungsinya memang untuk memberikan pesan berlebih ke pikiran sadar, dan saat subjek kesulitan mengingat pernyataan atau pertanyaan Anda, maka Anda buru-buru memberikan tepukan pelan-pelan ke pundaknya sambil ucapkan, lupakan Pak, bener kan Pak, lupa, iya kan Pak, lupa kan Pak. Kalau dipikir-pikir jadi tambah lupa, iya kan Pak. Nah, jadi ini adalah teknik pelaku gendam yang menggunakan teknik membingungkan. Jadi contoh gini, misal kalian bertemu dengan seseorang ya, yang tidak dikenal mungkin. Tiba-tiba orang itu menyapa kalian. Nah, kemudian dia katakan, masih ingat nggak sama saya? Masih ingat nggak sama saya? Akhirnya si subjek ini, si korban ini mencari tahu, mengingat-ingat. Akhirnya ketika si korban mengingat-ingat, maka si pelaku gendam ini langsung mengatakan, lupa kan Pak? Bener kan Pak, lupa? Ya kan Pak, lupa? Kalau dipikir-pikir jadi tambah lupa Pak ya. Nah, itu sama saja dia sudah mensugesti si korban dengan kata-kata lupa. Maka hati-hati ketika kalian di luar sana kemudian bertemu dengan seseorang yang memberi kalian pertanyaan atau pura-pura kenal, sok kenal, yang akhirnya kalian bingung, hati-hati, itu langkah mereka untuk menggendam kalian. Nah, bisa juga ditepuk kan, ditepuk, kemudian si pelaku gendam langsung, lupa kan Pak, lupa kan, bingung lah, gitu kan. Si korban otomatis langsung bingung. Dengan kebingungan itu, si pelaku gendam ini langsung mensugesti, karena ketika orang bingung itu mudah sekali disugestinya, diperintahnya gitu. Hati-hati ya. Jadi jangan mau dibuat bingung oleh siapapun, khawatir itu adalah pelaku gendam. Nah, kemudian di jalanan sana pelaku gendam ini yaitu tadi, biasanya dia banyak tanya, banyak omong dan lain sebagainya. Nah, ini contoh lagi, misal ada orang datang ya kepada kalian. Tiba-tiba dia nanya, Pak, jarak dari Jakarta ke Wonogiri kalau lewat Bandung dan Nganjuk berapa jam? Nah, ini pertanyaan yang mutar-mutar, kemudian pertanyaan yang membingungkan, ya kan? Yang akhirnya apa? Akhirnya pelaku gendam mengatakan sambil menepuk pundaknya, bingung kan Pak? Ya kan Pak, bingung. Bener kan Pak? Kalau dipikir jadi bingung ya Pak. Bener kan Pak? Ngapain juga ke Wonogiri lewat Bandung dan Nganjuk, ya kan Pak? Semakin dipikir semakin bingung kan Pak? Nah, kalau tadi awal itu dia mensugesti dengan kata-kata lupa. Kalau yang ini mensugesti dengan kata-kata bingung. Akhirnya apa? Akhirnya yaitu tadi, pesan-pesan si pelaku gendam, omongan-omongan pelaku gendam akan menembus ke alam bawah sadarnya.
dengan cara yaitu tadi dibuat bingung dulu si korban. Jadi hati-hati ya kalian ya, jangan sampai mau dibuat bingung dengan orang yang tidak dikenal. Dan akhirnya ketika pelaku gendam ngomong terus, sedangkan si subjek, si korban ini masih memikirkan jarak dari Jakarta ke Wonogiri, kalau lewat Bandung berapa jam. Nah dari situ nanti pelaku gendam ini akan menyelipkan perkataan lain, seperti contoh, Pak tadi kesini bawa dompet ya. Kalau bawa dompet, Pak keluarin dompetnya. Nanti dikeluarin dompet itu, gelangnya dikeluarin, dikasih cincin dan lain sebagainya. Sedangkan anehnya si subjek ini masih tetap memikirkan pertanyaan yang gak jelas tadi. Jadi hati-hati kalian kalau dibuat bingung, hati-hati. Karena dengan cara-cara seperti ini, filter mental kalian akan berhenti bekerja dan akhirnya ya sudah, kalian kedoktrin, kalian tersugesti, kemudian kalian nurut instruksi dari dia dan lain-lain. Nah, kemudian si pelaku gendam ini mengatakan ketika dia sudah mendapat dompetnya ya, dia akan, Pak nanti ketika hitungan ketiga, nah bisa ke hitungan 3, atau dia, Pak nanti ketika saya menepuk pundak Bapak tidak terjadi apa-apa ya Pak ya, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Nah ditepuklah itu pundak, ditepuk, dan akhirnya si subjek sadar, tapi dia nggak ingat bahwasannya dompetnya udah bukan sama Bapak ini lagi, tapi udah sama pelaku gendam. Nah ini tujuannya apa? Yaitu untuk membreakdown, memutus tindakan yang dilakukan oleh pelaku gendam tadi. Nah jadi ini adalah trik-trik yang sering dilakukan oleh pelaku gendam jalanan. Kemudian dengan teknik yang sederhana ini, banyak sekali orang yang bisa masuk ke dalam state confusing atau kebingungan karena subjek berpikir untuk sebuah jawaban yang tidak bisa dijawab. Kemudian terlalu banyak instruksi atau kata-kata. Nah jadi tujuan mereka itu emang selalu membuat si korban bingung di awal, karena dengan bingung si korban ini akan mudah menerima pesan-pesan dari pelaku gendam. Kemudian akhirnya dengan cara itulah kita bisa melewati atau menjebol critical area subjek dengan teknik membingungkan dan memberikan pesan berlebih ke pikiran sadar. Nah jadi ini adalah teknik-teknik mereka pelaku gendam yang selalu menggunakan teknik membingungkan, yang selalu membuat orang itu bingung. Banyak mungkin kan kalian mungkin pernah merasakan ketika kalian mendapat telepon ya, mendapat telepon, kemudian orang ini sok-sok kenal sama kita, kita suruh nebak suara dia gitu kan, yang awalnya kita dibuat bingung. Nah nanti ketika kita terus menjawab, terus meladeni pertanyaan-pertanyaan mereka, nah nanti dari situ lama-kelamaan kita akan turun kesadaran kita dan akhirnya kita akan ikut instruksi dia. Nah, kan sering kan pernah dengar kan, dia nelpon kita kan, Assalamualaikum, halo, masih ingat nggak sama saya? Kita bingung ya kan, emang ini siapa? Masa lupa sih gitu kan, saya ini kawan kamu, kawan lama kamu. Nah dibuat bingung kita. Nah nanti dengan awal membingungkan ini, ketika kita terus meladeni dia dengan dalam keadaan bingung, nah ini bahaya ya. Nanti kita bisa lama-kelamaan bisa mengikuti instruksi dari dia. Hati-hati, nggak cuma 1, 2 yang mana mereka memiliki pengalaman jadi korban gendam jalanan, gendam lewat telepon dan lain-lain. Hati-hati ya, kalian jangan sampai dibuat bingung oleh seseorang yang tidak dikenal, karena khawatir itu pelaku gendam dan mereka melakukan aksinya kepada kalian. Hati-hati. Nah jadi dalam pemahaman saya, dalam pengetahuan saya tentang ilmu gendam yang saya jelajahi selama ini, itu ternyata nggak ada kaitannya sama jin
ataupun sihir. Itu semua permainan dalam pikiran bawah sadar. Ada beberapa tekniknya ya. Tapi kalian perlu ketahui, ilmu apapun itu, baik itu ilmu ilmiah, kemudian ilmu dalam keagamaan, pasti setan bakal ikut campur, akan membisikkan kalian yang memiliki ilmu itu untuk menyesatkan umat, menipu umat dengan ilmu itu. Hati-hati ya, ilmu itu seperti pisau, mau kita gunakan seperti apa, motong sayuran, motong buah, dan akhirnya pisau itu memberikan banyak manfaat untuk orang lain, khususnya kita sendiri. Tapi sebaliknya, pisau itu bisa membuat orang itu celaka. Sama halnya ilmu apapun bisa membuat banyak manfaat, bisa membuat diri kita jauh lebih baik, orang lain menerima manfaat dari ilmu kita, atau sebaliknya bisa menghancurkan kita atau menghancurkan orang lain. Nah, jadi pesan saya, hati-hati ya, di luar sana banyak pelaku-pelaku gendam jalanan dengan berbagai macam teknik mereka. Nah, ini kan teknik membingungkan. Ada lagi beberapa teknik yang dia menembus area kritikal si subjek dengan melewati kesedihan, kebahagiaan, dan macam-macam tekniknya. Nah, saya membuat video ini bukan mengajarkan kalian untuk menggendam orang, akan tetapi saya membuat video ini untuk membongkar rahasia kerja gendam seperti apa, agar kalian tahu rahasianya dan akhirnya kalian bisa menangkal gendam itu sendiri. Dan akhirnya nanti ketika kalian di luar sana bertemu dengan orang-orang seperti ini, kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan. Jawab singkat, tinggalkan orang itu. Jangan banyak diladenin, karena itu sangat membahayakan diri kalian. Pesan saya, jika video ini bermanfaat untuk banyak orang, banyak umat, silahkan share ya, karena ini adalah rahasia dari ilmu gendam, supaya banyak orang lain juga tidak mudah tergendam lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.